Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, dalam masa biasa yang ke-21. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau selalu hadir dan berbicara kepada kami melalui sabda-Mu. Bukalah hati kami agar mampu mengenali kehadiran-Mu, bahkan ketika Engkau hadir melalui cara-cara yang sederhana dan tidak sesuai dengan harapan kami. Jauhkanlah kami dari kesombongan, prasangka, dan hati yang tertutup. Ajarlah kami untuk menerima kehendak-Mu dengan iman dan kerendahan hati. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri, hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menentukan ayat-ayat dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat, lalu ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci ini pada saat kalian mendengarnya. Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia ini anak Yusuf? Yesus berkata, tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada
salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditafsirkan, selain Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, salah satu bahaya terbesar dalam kehidupan rohani manusia adalah ketika kita merasa sudah mengenal Tuhan, tetapi sebenarnya hati kita tidak lagi terbuka kepadanya. Kadang-kadang kita memiliki gambaran sendiri tentang bagaimana Tuhan harus bekerja. Kita ingin Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin hadir melalui orang-orang. Kita ingin Tuhan hadir melalui orang-orang tertentu. Kita ingin Tuhan berbicara dengan cara yang kita harapkan. Ketika Tuhan datang melalui cara yang berbeda, kita bisa gagal mengenalinya. Inilah yang terjadi dalam Injil hari ini. Yesus kembali ke Nazaret, kota tempat ia dibesarkan. Di sana ia masuk ke rumah ibadat dan membacakan nubuat Nabi Yesaya tentang kedatangan Mesias yang membawa kabar baik bagi orang miskin, pembebasan bagi orang tertindas, dan penglihatan bagi orang buta. Pada awalnya orang-orang kagum, namun kekaguman itu berubah menjadi penolakan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika Yesus berkata, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya, Yesus menyatakan bahwa nubuat Yesaya itu terpenuhi dalam dirinya. Ia adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Ia datang bukan hanya membawa ajaran, tetapi membawa keselamatan. Namun reaksi orang-orang Nazaret sungguh mengejutkan. Mereka berkata, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Mereka tidak mampu melihat Yesus sebenarnya karena mereka merasa sudah mengenalnya. Mereka hanya melihat latar belakangnya. Mereka hanya melihat masa lalunya. Mereka hanya melihat bahwa Yesus berasal dari keluarga sederhana, keluarga tukang kayu. Mereka tidak mampu melihat karya Allah yang besar melalui seseorang yang mereka anggap biasa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bukankah hal yang sama juga sering terjadi dalam hidup kita? Kita dapat kehilangan berkat Tuhan karena kita terlalu cepat menilai. Kita menilai seseorang berdasarkan masa lalunya. Kita menilai seseorang berdasarkan status sosialnya. Kita menilai seseorang berdasarkan kelemahannya. Padahal Tuhan sering bekerja melalui orang-orang yang sederhana. Tuhan memakai Daud yang masih muda untuk mengalahkan Goliat. Tuhan memakai para nelayan sederhana untuk membangun gereja. Tuhan memakai Maria yang rendah hati untuk menghadirkan Sang Penyelamat. Allah tidak selalu memilih yang dianggap hebat oleh dunia. Allah sering memilih yang kecil agar kuasanya menjadi nyata. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, penolakan orang Nazaret terhadap Yesus juga menunjukkan bahwa
Kedekatan secara fisik tidak selalu berarti kedalaman iman. Mereka tinggal bersama Yesus, mereka mengenal keluarga Yesus, mereka melihat kehidupan Yesus sejak kecil, tetapi mereka gagal percaya kepadanya. Hal ini menjadi peringatan bagi kita, orang-orang Katolik yang ada di zaman sekarang. Kita bisa saja dekat dengan hal-hal rohani, tetapi hati kita belum sungguh terbuka kepada Tuhan. Kita bisa rajin berdoa, tetapi masih menyimpan kesombongan. Kita bisa aktif di gereja, tetapi sulit menerima kehendak Tuhan yang berbeda dari keinginan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini mengajak kita semua sebagai umat yang hidup di zaman sekarang untuk bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah saya sungguh mengenali kehadiran Tuhan dalam hidup saya? Mari kita belajar membuka hati. Jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita sendiri. Jangan berkata, Tuhan tidak mungkin bekerja melalui orang itu. Jangan berkata, situasi ini tidak mungkin berubah. Jangan berkata, saya sudah tahu, terlalu jauh dari Tuhan. Karena Tuhan selalu memiliki cara untuk hadir dan menyelamatkan. Mungkin Tuhan hadir melalui nasihat sederhana dari seseorang. Mungkin Tuhan hadir melalui pengalaman sulit yang mengubah hidup kita. Mungkin Tuhan hadir melalui orang kecil yang membutuhkan kasih kita. Yang diperlukan adalah hati yang mau terbuka dan mau terlihat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus datang membawa pembebasan. Namun pembebasan itu hanya dapat dialami oleh mereka yang membuka hati. Seringkali yang menghalangi karya Tuhan bukan karena Tuhan tidak hadir, tetapi karena hati manusia terlalu penuh dengan prasangka, ego, dan keinginannya sendiri. Mari kita mohon rahmat agar melalui hati seperti Maria, hati yang mampu berkata, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang-orang Nazaret kehilangan kesempatan mengalami karya besar Allah karena mereka menolak Yesus yang hadir di tengah mereka. Jangan sampai kita mengalami hal yang sama. Jangan sampai Tuhan hadir tetapi kita tidak mengenalinya. Jangan sampai Tuhan berbicara tetapi kita terlalu sibuk mendengar suara diri sendiri. Hari ini Yesus datang kembali kepada kita melalui sabdanya. Mari membuka hati, mari menerimanya, karena Tuhan yang hadir dengan sederhana mampu membawa perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, ampunilah kami ketika hati kami tertutup terhadap kehadiran-Mu. Seringkali kami menilai berdasarkan apa yang terlihat dan lupa melihat karya-Mu yang tersembunyi. Bukalah mata hati kami agar mampu mengenali Engkau dalam sabda, dalam sesama, dan dalam setiap pengalaman hidup kami. Berikanlah kami kerendahan hati untuk menerima kehendak-Mu dan keberanian untuk mengikuti jalan-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.